Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Amin SPD. Untuk tahun ini saya dikasih amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tata tertib siswa-siswi SMK Al-Falah tahun ajaran 2020-2021. Kalian jangan salah mengerti bahwa tata tertib ini dibuat bukan untuk mengekang kalian. Tujuan tata tertib ini digunakan adalah agar kalian bisa belajar di sekolah ini dengan baik, kemudian Anda juga bisa menyelesaikan studi di sekolah ini dengan baik. Tentunya sekali lagi, tata tertib di sini bukan untuk mengekang Anda. Tujuannya itu agar menjadi lebih baik kegiatan belajar ke depan. Kita mulai dengan kewajiban dulu ya, kewajiban siswa dan kewajiban siswi. Yang pertama, siswa hadir 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Jadi kalau bel masuk itu jam 7 kurang seperempat kalian sudah ada di sekolah ini. Yang kedua, siswa harus berada di kelas pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat untuk hari Senin sampai hari Jumat. Jadi posisi jam 7 itu kalian sudah ada di dalam kelas ya. Yang ketiga, siswa yang terlambat lebih dari 15 menit mendapat sanksi edukatif sampai kegiatan belajar pada pelajaran ke-1 selesai. Apa sanksi edukatif tadi? Contohnya kalian harus sholat duha dulu 12 rakaat. Kemudian kalian juga harus menyalin surat-surat pendek juz amma ataupun menghafal surat-surat pendek di juz amma. Itu adalah contoh sanksi edukatif. Yang keempat, siswa wajib memiliki etika dan sikap sopan santun terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Merupakan syarat kelulusan dan kenaikan kelas. Tujuannya agar kalian itu menjadi manusia yang mempunyai akhlak yang baik ya. Sekali lagi, tujuannya adalah agar kita menjadi siswa yang mempunyai akhlak yang baik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, siswa yang terlambat masuk lebih dari 5 menit wajib menghadap guru piket dan menerima surat keterangan izin masuk dan mendapat sanksi edukatif lagi. Jadi kalau kalian terlambat lebih dari 5 menit untuk masuk itu harus mendapat surat izin masuk dari guru piket dulu ya. Yang keenam, siswa berdoa dan membaca surat pendek juz amma sebelum belajar jam pertama dan berdoa pada saat pulang sekolah. Jadi sebelum pulang itu kalian berdoa dulu. Yang ketujuh, siswa dan guru menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran pertama dimulai. Semuanya diharapkan berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Yang kedelapan, jika siswa yang tidak masuk sekolah harus memberitahukan secara tertulis. Jadi izinnya itu tidak boleh lewat WA. Harus ada izin tertulis kepada guru piket atau wali kelasnya. Yang kesembilan, siswa wajib piket sesuai jadwal kelas masing-masing. Wajib piket ya, biasanya dilakukan setelah pulang sekolah. Sebelum pulang sekolah baru mengerjakan atau membersihkan kelas. Yang ke-10, siswa wajib menjaga kebersihan kelas, toilet, dan lingkungan sekolah. Yang ke-11, siswa wajib sholat duhur berjamaah dan mengikuti pengajian pada hari Jumat. Itu wajib ya semuanya. Yang ke-12, setiap siswa harus menjaga nama baik pribadi, sekolah, dan keluarga, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Berikutnya, nomor 13. Siswa harus mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang ke-14.
Bagi siswa putra, baju harus dimasukkan, memakai dasi sekolah, memakai ikat pinggang, dan celana panjang harus melebihi mata kaki. Boleh jingkrang ya, jadi harus melebihi mata kaki. Berikutnya, yang ke-15. Bagi siswa putra, bagi siswi putri, baju lengan panjang dan baju harus melewati pinggang, serta wajib memakai jilbab setiap harinya. Yang ke-16. Siswa wajib memakai sepatu pantopel atau sepatu kulit warna hitam. Yang ke-17. Siswa wajib berpakaian rapi dan bersih sesuai dengan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Terus bagaimana seragamnya, Pak? Seragamnya akan saya jelaskan ya. Pakaian seragam siswa-siswi SMK Al-Falah. Kita mulai dari hari Senin ya. Untuk hari Senin, yang laki-laki celana putih, baju putih. Yang perempuan, rok warna putih, baju warna putih, jilbab warna putih. Keterangan kalau hari Senin ada upacara menggunakan jaket alma mater ya. Berikutnya, hari Selasa untuk laki-laki, celana warna abu-abu, baju warna putih. Sedangkan yang perempuan, rok warna abu-abu, baju warna putih, jilbab warna putih. Itu yang hari Selasa ya. Berikutnya yang hari Rabu, laki-laki seragam pramuka lengkap, yang perempuan seragam pramuka lengkap, jilbab warna coklat ya untuk yang perempuan. Berikutnya yang hari Kamis, untuk laki-laki celana warna putih, kemudian baju batik dari sekolahan ya. Kemudian untuk yang perempuan sama, rok warna putih, kemudian baju batik dari sekolah, jilbab warna putih. Itu hari Kamis. Untuk yang hari Jumat, untuk laki-laki celana warna hitam, kemudian baju koko warna putih dan menggunakan kopiah hitam. Untuk perempuan, rok warna hitam, kemudian baju warna putih, kemudian jilbab warna putih. Sedangkan untuk hari Sabtu biasanya untuk kegiatan ekstrakurikuler ya, menggunakan baju olahraga, dipakai sesuai dengan jadwal olahraga. Berikutnya, larangan siswa dan siswi SMK Al-Falah. Di samping ada kewajiban, juga ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa dan siswi kita ya. Oke. Yang pertama, siswa dilarang berkuku panjang dan memakai warna, memakai perhiasan dan bermake up tebal ya, bermake up berlebihan, serta berperilaku yang tidak sopan. Itu larangan yang pertama ya. Larangan yang kedua, siswa dilarang memakai sweater, jaket, topi, gelang, dan handuk di dalam maupun di luar sekolah. Berikutnya yang ketiga, siswa dilarang memakai daleman atau baju berupa kaos, wajib memakai singlet ya. Yang keempat, siswa dilarang memakai seragam olahraga di luar jam pelajaran olahraga. Jadi, seragam olahraga itu digunakan pada saat pelajaran olahraga saja. Di luar pelajaran olahraga, kalian tetap memakai seragam yang semestinya ya. Berikutnya, yang kelima, siswa dilarang merusak dan mencoret-coret meja, bangku, dan dinding sekolah. Yang keenam,
Siswa dilarang keluar kelas tanpa izin guru yang bersangkutan pada jam pelajaran berlangsung dan pergantian jam pelajaran. Yang ketujuh, siswa dilarang merokok, membawa senjata tajam, mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang atau narkoba, dan membaca buku-buku porno. Itu larangan yang ketujuh ya. Berikutnya, yang kedelapan, siswa dilarang menghina atau membuli siswa lain. Itu yang biasa dilakukan. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh menghina atau membuli siswa-siswa lain. Yang kesembilan, siswa dilarang memalak atau meminta paksa uang atau barang sesama siswa. 10. Siswa dilarang berhutang uang atau barang kepada siswa lain. Yang ke-11, siswa dilarang memakai HP, handphone ya, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi kalau kalian membawa HP, biasanya dikumpulkan dulu di guru piket, nanti setelah pulang baru diambil. Yang ke-12, siswa dilarang memakai perhiasan yang mencolok serta uang jajan yang berlebihan. Jadi kalaupun kamu perlu buat jajan atau makan siang, bawa uang seperlunya saja, tidak boleh berlebihan. Yang ke-13, yang terakhir, bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor untuk parkir di tempat atau di lingkungan sekolah, dilarang menyalakan motor di dalam lingkungan sekolah. Itu ya. Jadi kalau kalian sekolah bawa motor, parkirnya itu nggak boleh sembarangan. Kami sudah menyiapkan tempat parkir yang lebih aman. Itu adalah larangan ya, larangan siswa-siswi SMK Al-Falah. Mohon harus dilakukan ya, jangan sampai dilanggar. Karena kalau kalian melanggar apa yang dilarang di sekolah ini, ya tentunya akan mendapatkan sanksi. Kalian pengen tahu sanksi atau hukuman apa yang berlaku di sekolah kita? Saya akan sebutkan ya, jenis hukuman atau sanksinya. Yang pertama, teguran secara lisan. Itu yang pertama ya. Itu kalau kesalahannya masih relatif ringan. Yang kedua, hukuman edukatif. Tadi disebutkan ya, dalam hal kewajiban dan larangan ada salah satu hukuman yang namanya hukuman edukatif. Apa saja hukuman edukatif? Contoh, A. Wudu dan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Itu adalah hukuman edukatif buat siswa-siswi yang melanggar, ya tentunya pelanggaran-pelanggaran ringan. Sekali lagi, yang A adalah wudu dan sholat duha sebanyak 12 rakaat. B. Menulis atau menyalin surat Al-Alaq sebanyak 10 kali dan menghafalnya. Itu hukuman ataupun sanksi yang kedua. Yang C. Membersihkan lingkungan sekolah, baik kelas ataupun toilet. Itu adalah hukuman ya, hukuman edukatif. Kemudian jenis hukuman atau sanksi poin 3 ya, adalah perjanjian tertulis, tentunya di atas materai. Nanti orang tua kamu membuat surat perjanjian secara tertulis di atas materai. Yang keempat, jenis hukuman atau sanksi, panggilan terhadap orang tua. Panggilan terhadap orang tua, ketemu bidang kesiswaan atau kepala sekolah, kemudian dia melaporkan apa yang kesalahan kalian. Kemudian jenis hukuman atau sanksi poin 5 ya, penyitaan barang ya, penyitaan barang. Berikutnya yang keenam, hukuman atau sanksi yang keenam, pemberian penundaan belajar atau skorsing, dihitung alfa. Bisa jadi kamu diskorsing selama 3 hari, seminggu, atau seterusnya. Dan jenis hukuman yang terakhir atau sanksi yang terakhir adalah dikeluarkan dari sekolah. Itu adalah jenis-jenis ataupun sanksi hukuman yang berlaku di SMK Al-Falah.
Maka dari itu hindarilah berbuat kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang berlaku di sekolah kita agar terlepas dari sanksi yang saya sebutkan di atas. Saya rasa kalau kalian mengikuti dengan baik, sekolah dengan baik, akan terhindarlah dari sanksi, apalagi poin yang terakhir tadi ya, sampai dikeluarkan. Syaratnya ikuti saja, toh itu juga tidak membebani kamu, tidak memberatkan kamu. Berikutnya, sanksi pelanggaran ya. Sanksi pelanggaran itu seperti udah kita jelaskan ada ya poin-poinnya. Total poin kalau kamu poinnya nyampe 100, sanksinya itu harus dikeluarkan. Tapi kita melihatnya itu bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK Al-Falah ini. Kalau pelanggarannya ringan-ringan aja ya poinnya kecil. Tapi saya sarankan ya jangan terbiasa berpikir poinnya kecil ini jauh untuk dikeluarkan, jangan seperti itu. Karena biasanya tuh pelanggaran yang besar itu dimulai dengan pelanggaran yang kecil-kecil. Nanti diakumulasikan akan menjadi besar. Kita langsung saja sanksi pelanggaran ya. Jenis pelanggaran yang pertama, ini yang sering terjadi. Terlambat gitu. Terlambat kurang dari 5 menit, sanksinya lisan saja, kamu kena tegur. Tapi kena poin 2. Ingat loh, kalau setiap hari telat ya otomatis 2 kali sebulan 24 hari udah banyak kan. Jadi saya rasa hindarilah terlambat kurang dari 5 menit. Sanksinya itu adalah teguran lisan, poinnya itu kena poin 2. Yang kedua, terlambat lebih dari 15 menit. Apa sanksinya? Hukuman edukatif. Contohnya tadi sholat duha 12 rakaat, menghafal surat pendek, kemudian menulis surat pendek, ya, dan kalian terkena poin 5. Jenis pelanggaran yang ketiga, tidak berseragam dan sepatu tidak pantofel ya, atau tidak kulit atau berwarna hitam. Sanksinya apa? Teguran lisan dan kena poin 5. Maka dari itu siapkan dari sekarang sepatu untuk sekolah. Contohnya adalah sepatu pantofel dan berwarna hitam. Berikutnya, yang keempat. Jenis pelanggaran yang keempat adalah tidak mengikuti sholat berjamaah dan tidak mengikuti pengajian hari Jumat. Itu kalian. Saya ulang sekali lagi. Jenis pelanggaran yang keempat adalah tidak mengikuti sholat berjamaah dan tidak mengikuti pengajian hari Jumat. Sanksinya apa? Teguran lisan dan kena poin 3. Oke. Yang kelima, jenis pelanggarannya itu tidak ikut piket di kelas. Tidak piket ya, jadwalnya harus piket tapi kalian langsung pulang, tidak ikut membersihkan kelas. Apa sanksinya? Teguran lisan dan kena poin 10. Ya, kenapa 10 Pak? Piket seminggu cuma sekali, kamu masih tidak ngerjain juga. Ya, bobotnya tuh kena 10 poin. Berikutnya, jenis pelanggaran yang keenam, mengganggu kegiatan belajar mengajar. Temennya lagi belajar, kamu main sendiri, bercanda sendiri, atau godain teman kamu yang lagi belajar, atau keluar tanpa izin. Apa sanksinya? Teguran lisan dan kena poin 2. Kemudian pelanggaran yang ketujuh, pakai sweater atau jaket, topi, gelang, dan handuk. Apa sanksinya? Penyitaan barang. Topi kamu disita, jaket kamu disita, gelang kamu disita. Kena poin berapa? Kamu kena poin 5. Maka dari itu untuk barang-barang tersebut nggak usah dipakai di sekolah. Ya silakan kalau kamu di rumah mau pakai, tapi kalau di sekolah tidak boleh ya. Berikutnya, pelanggaran nomor 8, tidak ikut upacara. Nah, ini tidak ikut upacara. Upacara dilakukan seminggu sekali hari Senin. Kamu tidak ikut, pasti akan kena sanksi, teguran. Sanksinya adalah teguran secara lisan dan kena poin 5. Itu tidak ikut upacara bendera di hari Senin.
Berikutnya, jenis pelanggaran mencoret-coret, merusak sarana sekolah kayak tembok, meja, kursi. Ingat loh, di sini dipasangi CCTV. Jadi kamu merasa nggak ada yang ngawasi, kalau kamu terlihat di CCTV melakukan itu, ya kamu akan kena sanksi. Sekali lagi, pelanggaran mencoret-coret dan merusak sarana sekolah, baik tembok, meja, dan kursi. Apa sanksinya? Pemanggilan orang tua. Kemudian berapa kena poin? 25. Nah, kan cukup besar juga ya. Maka dari itu nggak usah iseng, tangan itu nggak perlulah mencoret-coret barang-barang yang fasilitas sekolah. Berikutnya, alfa atau bolos pada jam pelajaran. Misalkan kamu pagi masuk, kemudian pas istirahat ngabur. Itu kategori pelanggaran atau pelanggaran yang tinggi ya, kena poinnya. Apa sanksinya? Pemanggilan orang tua dan kamu kena poin 15. Berikutnya, pelanggaran merokok, membawa HP atau rokok. Itu sanksinya pemanggilan orang tua dan kalian kena poin 20. Berikutnya, berkelahi, malak, meminta secara paksa. Itu sanksinya adalah skorsing. Nanti skorsing nggak boleh belajar selama 3 hari, seminggu, dan seterusnya. Dilihat dari kasusnya. Prinsipnya kalau berkelahi dan malak itu skorsnya cukup, sanksinya cukup besar ya. Di skorsing bisa seminggu, bisa 2 minggu. Dan poinnya juga tinggi, kena 35. Berikutnya, mencuri atau maling, mengambil hak orang lain. Sanksinya sama, diskorsing. Nah, poinnya adalah 25. Itu adalah pelanggaran mencuri atau maling ya. Yang ke-15. Ini, perhatikan untuk anak-anak teknik sepeda motor dan jurusan lain ya, AP juga ya. Mencuri perlengkapan praktek. Dengar. Mencuri perlengkapan praktek. Contohnya gimana sih mencuri perlengkapan praktek? Ya misalkan kamu lagi praktek di bengkel, kamu ambil kunci, kamu ambil baut, kamu ambil itu. Itu termasuk kategori mencuri perlengkapan praktek. Mungkin kamu merasa, wah aman-aman saja, nggak ada yang melihat, atau instrukturnya tidak melihat. Kamu lupa bahwa semua ruangan itu dipasangin oleh CCTV, jadi akan kelihatan. Apa sanksinya kalau mencuri perlengkapan praktek? Sanksinya dikeluarkan dan langsung kena poin 100. Oke? Paham ya? Jadi nggak usah iseng ambil perlengkapan-perlengkapan praktek yang ada ya. Berikutnya yang ke-16, menghina atau membuli antar siswa. Bisa juga ya karena kamu itu apa ya, mungkin kondisinya bercanda tapi kelewat batas yang menjadikan suasana sekolah menjadi lebih tidak kondusif ya. Menghina, membuli antar siswa, itu sanksinya berat, dikeluarkan dan kena poin 100. Berikutnya yang terakhir, jenis pelanggaran melawan guru. Melawan guru baik fisik maupun non fisik, narkoba, tawuran, itu sanksinya adalah dikeluarkan dan kena poin 100. Oke, itu adalah jenis sanksi pelanggaran. Berikut sanksinya, berikut poinnya. Prinsipnya jangan kalian berpikir pelanggaran kecil, poinnya kecil, nanti juga hilang sendiri. Tidak seperti itu. Karena pelanggaran besar itu dimulai dari pelanggaran yang kecil-kecil. Oke, berikutnya tahapan atau jumlah mendapat poin sanksi pelanggaran ya. Ini berlaku dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, jumlah poinnya 50. Sanksinya itu diberikan SP1 dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Itu ya. Jadi kalau jumlah poin kamu itu diakumulasi sudah sampai 50, itu akan terkena SP1. Siapa yang lakukan? Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Itu tahapannya ya. Yang kedua,
Kalau total poin kamu sudah 75, ini berlaku dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Nanti akan sanksi, akan diberikan SP kedua. Siapa yang melakukan? Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terakhir, kalau jumlah poin pelanggaran kamu sudah sampai 100, akan diberikan SP3. Siapa yang memberikan SP3 tadi? Kepala sekolah dengan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Jadi sekali lagi, hindari kalian mendapatkan jumlah poin pelanggaran yang tinggi. Ya dimulai dari pelanggaran-pelanggaran yang kecil, kalau bisa tidak usah dilakukan. Karena nanti nggak sadar, tahu-tahu poin saya udah sampai 100 aja. Kan sayang kan? Kita datang ke sekolah ini untuk menimba ilmu, untuk merubah nasib kita agar lebih baik ke depan. Kalau belum kita udah melakukan banyak pelanggaran, kalau kita keluarkan kan sia-sia kan perjalanan kita. Jadi mulailah dengan iktikat yang baik bahwa kita mau belajar, hindari macam-macam pelanggaran yang akan mendapatkan sanksi tersebut. Oke, berikutnya ada beberapa keterangan ya yang harus diperhatikan oleh kalian semua ya. Yang pertama nih, yang A. Untuk alfa atau bolos tidak boleh lebih dari 15 kali per semester. Sekali lagi. Untuk alfa atau bolos tidak boleh lebih dari 15 kali per semester. Bagi yang melebihi batas tersebut, sanksinya tidak naik kelas. Sederhana ya, saya ulang sekali lagi. Untuk alfa atau bolos tidak boleh lebih dari 15 kali per semester. Bagi yang melebihi batas tersebut, sanksinya tidak naik kelas. Parah kan? Oke, itu yang A. Yang B. Untuk siswa putri tidak boleh memakai rok di atas mata kaki. Jika melanggar akan dikenakan sanksi gunting di tempat atau gunting di sekolah. Jadi ikuti aja aturannya. Kalau roknya harus panjang ya panjang gitu, nggak usah dipotong-potong sehingga tidak memenuhi persyaratan. Yang C. Untuk siswa dilarang memakai celana ketat Levi's di atas mata kaki. Jika melanggar akan dikenakan sanksi digunting di tempat. Ingat ya. Jadi kalau celana kamu ketat-ketat atau modelnya dibuat ketat, ingat loh, itu adalah pelanggaran. Apa sanksinya? Celana kamu itu akan digunting. Akan digunting di sekolahan. Dan ini berlaku buat semuanya gitu. Jadi buatlah celana itu ya standarnya saja. Toh kalau kita menggunakan celana dengan standarnya saja sesuai dengan aturan, tetap kok tampak baik ya. Daripada kamu bergaya-gaya sedikit, celana kamu dibuat ketat, sampai sekolah akhirnya digunting juga ya. Itu yang C. Yang D. Bagi siswa putra tidak boleh berambut gondrong atau panjang. Jika melanggar akan dikenakan sanksi digunting di tempat di sekolah. Sekolah sudah menyiapkan guntingnya, sekolah sudah menyiapkan alat cukurnya. Jadi sekali lagi, buat siswa ya, murid laki-laki tidak boleh berambut gondrong. Kalau kalian maksa berambut gondrong, sanksinya akan dipotong di tempat atau di sekolah. Berikutnya, yang E. HP, jika sangat penting harus mendapat surat keterangan dari orang tua dan izin dari sekolah. Kalau kamu terpaksa banget harus membawa HP, harus ada surat izin dari sekolah ataupun harus mendapat surat keterangan dari orang tua. Berikutnya, yang F. Tata tertib dan sanksi ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan kepala sekolah. Nanti dalam perjalanannya mungkin ada ditambahkan, diperbaiki, dan lain sebagainya. Artinya aturan ini akan berubah setiap waktu ya, sewaktu-waktu apabila diperlukan. Berikutnya,
Tata tertib dan poin pelanggaran mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya semenjak kamu bergabung hari ini 20 Juli 2020. Ya, semenjak saya sampaikan ini sudah mulai berlaku. Oke, untuk saat ini sih kan kalian masih belajar di rumah ya, jadi masih bisa lah. Tapi saat kita sudah belajar bertatap muka, ketentuan-ketentuan ini akan diberlakukan. Sekali lagi bahwa aturan ini dilakukan itu semata-mata adalah untuk kebaikan kita bersama. Biar kita bisa belajar disiplin, biar kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, dan pada akhirnya satu ketika nanti kamu akan merasakan manfaatnya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Nanti kalau kalian sudah bisa bertatap muka, maka akan kita jelaskan lagi beserta ilustrasinya apa manfaat dari mentaati tata tertib ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.